eee, training ini sebenarnya untuk aklimatasi atau training sebelum event besar saya tahun depan di Maret. Jadi, saya harus lari 500 kilometer selama 10 hari di weather minus 40 derajat di Arctic. Dan untuk 500 kilometer ini kita harus nempuin 10 hari self-sufficient. Jadi kita bawa equipment sendiri, tenda sendiri, makanan sendiri, dan ini semua kita harus sediain di Palk. Palk itu adalah sled. Jadi kayak boat kecil, kita taruh semuanya di dalam. Jadi ntar ada 2 tiang yang attach ke pinggul kita, jadi kita tarik selama 10 hari. Dan selama 10 hari ini, kapanpun kita mau istirahat, kapanpun kita mau tidur, atau kapanpun kita mau minum, kita harus ngambil dari salju, kita harus panasin sendiri, jadiin air, kita minum. Kalau tidur pun juga sama, kita harus keluarin tenda sendiri, kita set up tenda kita tidur. Mungkin yang perbedaan stage race ini dengan yang lain, stage race ini mungkin nyediain medical checkpoint, jadi bukan water station. Jadi setiap kali kita mau mengeluarkan kita punya tenda dan kita mau tidur, di saat itu kita harus lapor balik ke headquarternya. Jadi kalau kita nggak lapor balik, kita bisa disqualified. Jadi kita ada medical station yang kita harus tempuin, mungkin selama setiap hari ada 1 mungkin. Jadi setiap kali kita check in, ada dokter di sana untuk cek jari-jari kita, kaki kita. Soalnya untuk mencegah kita mendapat hypothermia dan frostbite. Nama saya Irjen Jayadi. Tahun ini saya umur 43 tahun. Jadi saya sendiri adalah pegiat alam dan endurance. Jadi di waktu umur 18 tahun, mungkin karena kepribadian saya tidak begitu bisa mengikuti apa yang ada di sekolah. Jadi orang tua saya masukin saya ke militer. Saya lulus jadi instruktur, dan mungkin dari situ saya baru mulai dapat feel-nya di alam. Jadi saya suka outdoor, suka naik gunung, suka camping. Jadi mungkin dari umur 18 tahun saya dapat apa yang alam kasih ke saya. Training hari ini tuh kita tarik ban truk beratnya sekitar 20-an kilo. Jadi ada elevasi dan ada juga yang di pasir. Mungkin di 45 menit pertama masih ada apinya, jadi masih bisa lari. Jadi dari small steps, jadi setelah 45 menit mungkin pinggul dan kaki udah mulai kerasa. Nah di situ udah nggak bisa lari lagi, jadi jalan. Dan setelah di 2,5 jam itu udah latihan elevasi, itu sama sekali kakinya, ototnya udah nggak mau denger lah apa yang otak mau lah. Ya mungkin itu salah satu challenging moment ya. Di saat itu mungkin seingat saya sampai sekarang breakdown ada kali 3 kali tuh. Jadi sama sekali nggak bisa naik lagi, jadi kayak kaki itu udah bukan milik saya lagi. Jadi mau jalan pun kaki udah nggak mau denger apa yang otak mau gitu. Nggak mau lagi, jujur nggak pengen lagi. Mungkin di saat itu adalah yang mau nangis tapi nggak ada air mata keluar, mau bilang berhenti tapi ya nggak bisa, tapi tetap harus jalan aja. Mungkin ini saya tarik balik ke satu race sebelum ini ya. Jadi ada satu race yang saya ikutin, yang baru saya selesain lah, bulan 4 itu ada di Sahara. Dan sebelum saya masuk ke Sahara, saya merasa hidup saya terlalu non-appreciative terhadap istri saya, terhadap anak saya, terhadap apapun yang saya punya. Jadi sangat berbeda dengan maraton. Kesana bukan untuk jalan-jalan, tapi kesana untuk mungkin mengenal bagaimana zaman dulu manusia menempuhi hidup. Dan saya ikutin, saya selesain, dan setelah saya selesai, saya merasa emosional banget. Jadi saya sangat kangen rumah, kangen apa yang saya punya, dan mungkin lebih menghargai lah mengenai hidup. Apa sih hidup?
apa sih yang saya ada. Dan saya dapat feeling itu. Dari situ saya mungkin mau mendalami lagi di race ini, di kedinginan. Dan mungkin apa yang saya cari mungkin emosional itu. Jadi pas pertama kali saya lihat di website, itu bikin jantung saya berdebar, bikin saya excited, jadi bikin saya kayak, saya harus nih mengikuti ini. Baik selesai atau tidak, tapi saya harus, at least saya ikut, bukan karena saya mau selesai, tapi untuk mencari diri saya sendiri di sana. Support terbesar yang pasti istri. Karena dia selalu support saya meskipun apapun yang orang ngomong. Pasti banyak banget orang yang bilang, suami kamu gila ya, suami kamu kebanyakan waktu ya, suami kamu ini, suami kamu itu. Cuman hanya istri saya yang tahu apa yang saya perlukan dan apa yang saya mau. Dan tentu tantangan terbesar itu juga balik lagi orang tua saya. Jadi selama saya ikutin race apapun ini, apapun yang saya mau ikut kerjain, even event hari ini pun mereka selalu tantang karena mereka nggak ngerti. Jadi ya ada balance lah, ada orang tua saya yang nantang, tapi ya ada juga istri saya yang selalu support dan kasih gitu. Jadi ya saya ngambil sisi baiknya aja. Jadi sampai detik ini saya satu-satunya peserta dari Asia, dari negara tropis, dan semua peserta lain mereka datang dari negara Eropa. Karena itu juga saya diharapkan atau dipaksa untuk datang lebih awal, mungkin 2 mingguan lebih awal untuk belajar survival course di musim dingin. Jadi harapan saya bisa finish strong dan kembali ke keluarga. Terima kasih.